tahu sumber suaranya dari mana, cuma ada bunyi-bunyi sedikit. Kayaknya bukan dari mesin ya, kayak semacam ada baut yang lepas gitu. Pagi-pagi makan dulu kenyang biar kuat nanjak. Ya, ini penginapan kita di kabupaten apa namanya, Sat? Kabupaten paling sulit kita menghafalkan. Dan ini sudah hari ke-7. 6 malam sudah kita menginap di jalan dan alhamdulillah semua masih baik-baik saja, masih tetap semangat karena ini paling panjang perjalanan road trip Indonesia. Paling panjang dalam arti yang non-stop direct menuju sebuah kota. Dan di perjalanan juga kita kan selama ini bukannya santai, tapi kita bekerja, kita berhenti syuting, ambil gambar dan begitu seterusnya. Jadi rata-rata kemarin itu kita hanya bisa mencapai 300 sampai 350 km jaraknya. Sore jam 4, kadang-kadang jam 5 kita sudah merapat untuk betul-betul bisa beristirahat karena kuncinya di situ. Jadi kalau yang namanya capek atau lelah perjalanan itu obatnya cuma tidur. Hidup itu haruslah berjalan, bukan sendiri tanpa teman-teman. Selamat pagi, kita menuju Hidup itu harus Gorontalo dulu, baru Manado. bukan berdiam, nanti kau terinjak. Pagi-pagi sudah disambut gerimis di kota Marissa, Kecamatan Marissa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Hidup itu haruslah seimbang dan harus pintar menimbang rasa. Hidup itu haruslah bersama, bukan sendiri menikmati surga. Bergeraklah, beranjaklah, setapak, setapak. Selamat pagi teman-teman. Setelah istirahat cukup tadi malam, saatnya petualangan Trans Sulawesi kita lanjutkan lagi menuju paling utara Nusantara. Tujuan kita kali ini adalah kota Manado di Sulawesi Utara. Kalau menurut Google Map, jarak yang akan kita tempuh hari ini sekitar 500 km lebih dan perkiraan waktunya sekitar 11 jam direct tanpa berhenti dan istirahat. Itu kalau ukuran Google Map. Jadi kalau perjalanan road trip Indonesia kemungkinan sekitar 13-14 jam tanpa ngebut ya. Ayo kita lihat hal apa saja yang akan kita temui sepanjang jalan nanti. Hidup itu haruslah seimbang. Ini sarapan telur rebus, soalnya kompor aku rusak. Jadi aku nggak bisa persiapkan scramble egg pagi hari karena kita harus kejar Manado. Oh no, jangan lah. Maaf ya. Biasanya kita kalau sarapan tuh berhenti, selalu berhenti. Cuman ini karena kompor kabelnya rusak, sama kita mau agak kejar ke Manado, jadi kita gas terus. Jadi nasi goreng dari hotel aku bungkus saja. Bungkus. Itu apa itu? Ya ini kita singgah di mau ke toilet. Kamar mandinya bersih rapi, ini punya militer Kodim. Ada tempat parkir lagi buat seluruh aja. Kamar mandi ada peluru kan? Iya, aku tadi udah sempet dari itu masjid sana karena tiba-tiba bocor sakit perut. Mana nggak ada airnya. Manado 375 kilo. Manado berarti ke sini dong, Bang. Iya, ngiri. Kita lanjut Manado, tadi kita ada persimpangan. Kalau ke kota Gorontalo-nya masih sekitar 30 km lagi. Jadi kita nggak lewat kota Gorontalo, nanti aja pulang. Sekarang kita lanjut ke Manado tuh.
Kabupaten Gorontalo Utara sekarang. Ada yang jual makanan di situ. Kak Beda lagi beli untuk makan siang kita. Jadi nanti seperti biasa spotnya kita cari. Nanti di sana tuh ada yang ini. Desa apa ini sini? Om, desa apa di sini, Om? Desa Bulalo, Kecamatan? Kecamatan Kuandang, Kuandang. Kabupaten Gorontalo Utara. Ketoprak sama ayam kayak ayam geprek. Dah buat makan siang. Tadi malam kompor portable-nya Kak Beda rusak. Jadi dari sekian tahun perjalanan baru rusak hari ini. Jadi kita banyak membeli makanan di pinggir jalan. Sebetulnya agak khawatir juga sih. Kita kan lebih senang sih masak ya. Jadi kebersihan apa segala macam. Kayak tadi pagi aja beli beli telur rebus. Langsung cari masjid tadi. Waktu di masjid lupa direkam ya. Langsung moncor aja. Sekarang masih belum berani makan, belum berani minum nih. Tahan dulu. Biar lintas Sumatera lagi nih. Agak ngegas. Sebeling senja aman. Cuman ya kita di tikungan tetap nggak bisa kenceng karena di atas bebannya berat. Bisa kebalik. Cuaca cerah. Gimana saat masih aman lo? Aman. Gua kencang begitu lo nggak pusing di belakang? Bosan aja gabut. nggak ada kerjaan. Kenapa? Bosan, hanya duduk aja kan. Biasanya naik turun ambil gambar. Ini hanya duduk aja. Tuh. Gabut dia, gabut. Gabut itu gabungan buta huruf. Gabut apa sih gabut? Bosan. Oh bosan. Ini bukan singkatan, bukan? Biasanya magabut makan gitu. Oh iya, oh iya. Pantai utara nih, pantai utaranya Pulau Sulawesi. Jadi kalau kita lihat dari huruf K nya itu kita udah berjalan sekarang di bagian atasnya. Bagus ya warnanya? Bagus. Bagus, lagi ngapain? Lagi cek Jualan? ongkir. Hah? Cek ongkir jualan. Ayo ya bagi pemirsa yang pengen beli kaos, Mana ada coba linknya di kaosnya? bawah. Kaosnya saya sedang tidak pakai karena baju kita sudah seminggu habis semua, kotor semua, jadi ini yang tersisa. Sekarang sudah waktunya makan siang, kita mau cari spot dulu untuk makan siang. Kebetulan tadi ada tanda namanya Pantai Minanga ini. Cuman kita belum cek ini masuk kabupaten mana ini. Berapa? Terima kasih. Kita sampai di pantai. Pantai apa namanya ini, Om? Ya, Pantai apa namanya? Minang ya. Pantai Minanga. Cuaca cerah, pantainya biru. Kita istirahat makan siang dulu di sini.
Ya teman-teman, akhirnya kita selesai makan siang. Kita berhenti di Pantai Minanga. Pantai Minanga ini masih Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi kita pas jam 12 siang, kita cari tempat melipir. Ada petunjuk arah Pantai Minanga. Ternyata pantainya bagus. Panjang sekali nih pasirnya nih. Pantai pasirnya. Sebetulnya di belakang sana juga banyak bukit-bukit yang enak ya buat kita explore ya. Cuman karena kita nggak ada waktu, kita kalau bisa sampai Manado itu sebelum malam ya, belum malam-malam banget, tapi kayak kalau nyampe sore nggak mungkin ya, paling nggak jam 8, jam 9 kita paling lambat itu udah sampai, udah istirahat. Kita mau tanya-tanya juga nih sama Om di sini nih, bagaimana perkembangan pariwisata di sini semenjak pandemi ini, pandemi yang pertama dan PPKM. Yuk. Nah ini bener nih pantai nih. Kalau pantai itu yang ideal sih menurut kami tuh dia pelong aja, luas saja kan. Di warung-warung, pondok-pondok tuh jauh ke sana. Ini betul kayak begini. Ini konon kabarnya ini akan mau digeser lagi ke belakang. Jadi pantainya lebih luas lagi. Ini kalau lagi nggak pandemi ini rame, sampai antri-antri orang. Itu pondok-pondoknya tuh. Bulan Agustus tahun lalu. Bulan Agustus 2020. 20. Masih masa pandemi juga ya? Iya. Heboh-hebohnya orang itu Agustus. Panjang nih pantainya ya? 2.800. Buka ke sana itu berapa bulan? 5 bulan stop. Banyak sekali orang. Sampai Januari, Februari itu banyak sekali. Pas dorong tutup, Januari tutup, datang itu gubernur toh. Heboh por pantai ini. Ribu sedang main di pantai antrian. Dari situ mati pantai, sunyi. Dapat ya banyak orang tutup, Bahkan yang dari Makassar, dari Palu, Manado datang. Dari bapak masuk pertama itu, orang dari sana 2 jam baru mati ke sini. Antrian. Gubernur saja berjalan kaki. Oh, bukan. Bukan. Detik-detik mau tutup pantai. Oh. Perbatasan antara Gorontalo dan Manado, ya? Ya, tuh, ya COVID. Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Itu kan ya? Ini masih ada bekas-bekas pos terpadu, cuma sudah dibuka semua sekarang. Karena PPKM sudah selesai. Hore, tidak ada lagi PPKM. Tidak ada lagi penyekatan. Tidak ada lagi penyekatan. Sulawesi Utara, Jo. Sapa bilang pelaut mata keranjang, kapal baston, lapas tali, lapas cinta. Sapa bilang pelaut Pambatunan, jangan percaya. Suasana 17 Agustusan sudah terasa sekali ya. Banyak sekali nih bendera-bendera merah putih sepanjang jalan kita. Sampai ke ujung dunia,
banyak doi baroyal abis percuma. Dorang bilang Lang bersepeda ini. Naik motor, apa ada kendala dia? Selamat sore. Salam kenal-kenal. Dari mana nih Pak? Saya dari Bandung. Wah, dari Bandung? Iya. Kumaha dah Bang? Alhamdulillah. Keren dari Bandung. Alhamdulillah. Sama siapa? Saya sendiri. Sendiri? Iya. Ininya goesnya mulainya dari Makassar. Start dari Makassar. Start Jadi dari Makassar. sepeda kirim ke Makassar. Saya pakai kapal laut. Oh. Jadi sama kapal Aman. laut ini. Naik. Ada kendala, ada kerusakan? Enggak ada. Aman. Aman. Ngobrol-ngobrol saya samperin. Bapak rencana kemana? Saya sampai dengan Manado aja. Oh, sampai Manado. Paling ke Bitung, kemudian pulang naik kapal laut. Oh, naik kapal laut. Iya. Jadi ini perjalanan dari Makassar udah berapa lama? 1,5 bulan. 1,5 bulan? Iya. Tapi ya mampir-mampir. Kalau ada objek wisata, mampir dulu, kembali ke jalur utama, lanjut. Lanjut. Iya. Jadi kalau Bapak nginep-nginepnya di mana? Saya biasanya di masjid Di masjid. atau di rumah penduduk yang kebetulan lagi ngobrol di masjid. Ditawarin. Ya, nawarin, udah jangan di sini. Sama lah kita. Maaf, Bapak siapa namanya? Sofyan. Bapak Sofyan dari Bandung. Iya. Wah. Boleh tahu Pak usia berapa Pak Sofyan? Semangatnya luar biasa. 66. Ini buat penonton YouTube kita nih Iya. biar menjadi inspirasi gitu Pak Sofyan. Ini Pak Sofyan dari Bandung, usia 66, masih semangat keliling Indonesia sama dengan road trip Indonesia. Jadi buat teman-teman tidak ada halangan dengan usia. Dengan sepeda pun jadi ya Pak Sofyan ya. Ya. Tadi dari mana nih Mas? Pagi start dari mana? Tadi start sebentar. Ya mungkin sekitar 40 kilo dari sini. 40 kilo dari sini ya. Itu naik turun goes ini. Oh iya, terutama yang parah di sana. Dari toli-toli, Uwol. Toli Uwol tuh lebih parah ya? Lebih parah. Ini tanjakannya naik turun. Tanjak. Flores. Flores juga udah. Iya, tapi itu dari Bandung langsung. Iya, dari Bandung langsung ya. Ke Flores. Ya deretan pulau-pulau. Ya kan pulau-pulau banyak tuh. Iya. NTT kan Flores ya, Labuan Bajo. Jadi nanti sampai Manado, Bitung balik lagi dulu. Pulang dulu. Nanti karena ancar-ancar lagi. Ya mungkin program Tahun depan yang akan datang. Akan datang, Gitu. ya. Nanti gimana? Ya keadaan aja ini enaknya. Ya, oke. boleh tahu motivasinya apa sih Pak jalan seperti ini? Seusia Pak Sofyan gitu loh, saya tuh kagum sekali gitu. Ya, Saya juga Pak. punya gini, maaf. Saya juga rencana setelah naik mobil ini saya pengen sekali mengikuti jejak Pak Sofyan pakai sepeda. Betul. Saya udah berapa kali ini bicara sama istri. karena kegemaran aja. Hobi ya. Kegemaran bersepeda. Oh, Tapi saya juga bikin nyobain jarak jauh gitu. jarak jauh. Oh iya. Pak Sofyan ini boleh tahu nggak nih sedikit perlengkapannya? Kalau Iya. ini isinya apa aja nih Pak Sofyan? Ini pakaian, Pakaian, alat-alat bengkel, alat-alat bengkel, ya obat-obatan, obat-obatan. ya terus tenda, Ini tenda. ya. Oke. Terus mungkin ya lain-lain lah, misalkan ada Ini? alat mandi ya sama Iya, campur. alat mandi campur semua ya. Iya. Oh, oke. Sip, ini benderanya Nat. Ya di tengah jalan aja karena saat ini suasana 17 Agustus. Iya, aku juga mau pasang. Pas juga. lagi ada yang masang, Pak minta, oh ya pasang aja sih. Ya gitulah. Ini apa nih Pak Sofyan? Ini jaket, Jaket. iya, dan Oh. yang lain-lain. Oh iya. Ya, bebannya di sini udah Penuh? penuh. Saya bikin di depan. Oh, oke. Jauh. Aslinya dari Jakarta. Usia jadi jangan menjadi penghalang. Jadi penghalang. Apapun aktivitasnya. Apapun aktivitasnya, oh udah. Oke, luar biasa. Pak Sofyan, terima kasih, sehat Oke. selalu ya Pak. Sip. Jaga kesehatan. Sorry Iya. Pak, kita masih Iya. pandemi. Iya. Usia 66, waktu di Sumba kita ketemu Opa usia 70 tahun. Sama juga kayak begitu. Itu kan kebayang ya. Mobil kita aja yang 2500 cc di tanjakan-tanjakannya ngos-ngosan. Dia usia segitu 66 tahun, ada yang 70 tahun ngegoes. Ya Allah, itu semangat luar biasa itu spiritnya. Mantap.
deras, menyapu batu keras, membelai dingin sungai. Kami senang sekali nyetir di jalur ini. Pemandangannya bagus sekali. Kombinasi pesisir pantai dengan laut biru di sebelah kiri jalan dan pegunungan hijau di sebelah kanan. Pepohonan hijau dan burung berkicau merdu berpadu air sungai. Awan di sana berikata bahagia, berkumpul mesra bawah hujan. Hembusan angin di ranting pohon Menjelang sore, sekarang jam 5.35. Kita masih di pegunungan-pegunungan, tikungan-tikungan. pada rasa cinta di sini, ku harap Seperti biasa, jalannya berkelok, mendaki, dan menurun. Asik sekali. Tetap harus waspada ya, jangan meleng karena lihat pemandangan bagus. Bisa berbahaya kalau sambil nyetir. hembusan angin pun enggan berhembus. Hembusan angin di ranting pohon menyanyikan kehidupan. Kalau mau menikmati pemandangan lebih lama, sebaiknya berhenti di spot yang dipilih. Keluarkan kompor, masak air, ngopi deh sambil foto-foto. Sore ini kita sampai, sebentar lagi akan masuk ke Kota Manado. Kota Manado. Kita tutup perjalanan kita dengan tempat spot yang indah. Sunsetnya cuma sudah mulai tenggelam. Kalau kita lihat dari sebelah sini. Oh, banyak pohon cabai rawit. Aduh, Au. Kata-kata apa nih? Hah? Rumput-rumput ini kayaknya. Iya, rumput-rumput itu. Gak tau. Tuh, aku juga. Semut, jangan enggak. Apa tuh, sayang? Cabai. Cabainya pedis, ini pedis. Oh. Kita akhiri perjalanan kita di sunset yang indah ini. Collect the moment. Yes, we are collect the moment, right? Terlampau banyak yang tak tergerus, hembusan angin pun enggan berhembus. Semoga ayam, batu pohon dan ranting, burung dan hembusan angin tetap ramah. Ya begitulah teman-teman perjalanan kita 7 hari 7 malam 7 hari 6 malam berangkat dari Kendari. Tanggal berapa sayang kita berangkatnya? Tanggal 5, sekarang tanggal 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. Tanggal 12 nanti mungkin sekitar jam 8 kita sudah masuk Kota Manado. Jadi perjalanan yang luar biasa, hampir 2000 km. Tapi kita memang slow dalam arti karena kita di jalan tuh sambil bikin konten, sambil ngevlog, sambil syuting. Jadi kecuali hari ini memang kita kejar dari start dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Itu berarti 12-14 jam kita dapetin sekitar 500 km lebih ya itu kita nggak syuting, cuma ngevlog di mobil aja. Berhenti makan siang tadi, break, udah kemudian bablas, berhentinya sebentar aja. Jadi jalannya juga agak cepat karena konsentrasinya betul-betul full ke jalanan. Kalau kemarin itu kan kita jalan tuh waspada terus ngelihat mana angle yang bagus, mana frame yang bagus, mana komposisi yang bagus di jalanan itu. Jadi itu yang bikin kita lama di perjalanan. Karena kan sekarang ada Yusak Satria, jadi kameramen kita, videografer kita, jadi kita banyak sekali momen-momen yang bisa tertangkap oleh kamera. Kalau kita berdua aja dulu kadang-kadang yang sekenanya aja, seadanya aja, dalam arti karena kita kan juga cukup lelah ya dalam nyetir. Kadang-kadang kalau udah capek banget nyetir, kita nggak sempat lagi pegang kamera gitu. Nah itu dia ngintip tuh, Sat. Oh, wow. Terlampau banyak
ranting, burung dan hembusan angin tetap ramai. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube ProTrip Indonesia. ProTrip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah.